Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu program game Tic-Tac-Toe. Jadi di sini kami membuat program game Tic-Tac-Toe dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kami dari kelompok 1 beranggotakan dengan 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rifkan Nurdila Juliani. Yang kedua ada Siti Ari Nur Anisha. Yang ketiga ada Zauhar Wafia. Yang keempat Desira Nur Fatimah. Yang kelima Muhammad Aulia Azhari. Yang keenam Muhammad Hafiz Mutawali. Dan yang ketujuh ada Muhammad Rizky Al-Fajri. Jadi langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Struktur data merupakan salah satu materi penting dalam pemrograman karena berperan dalam pengelolaan dan menyimpan data secara efisien. Pemahaman struktur data tidak hanya memerlukan teori, tetapi juga penerapan dalam bentuk program nyata agar konsep yang telah dipelajari lebih mudah dipahami. Pada program Tic-Tac-Toe, ini terapkan beberapa konsep yang telah dipelajari, seperti array 2 dimensi, tree, and stack, melalui proses rekursi pada algoritma Minimax. Selain itu, program ini juga menggabungkan konsep algoritma dan antarmuka pengguna GUI, sehingga menjadi media pembelajaran yang lebih interaktif. Oleh karena itu, program Tic-Tac-Toe dibuat sebagai bentuk implementasi dan pengembangan materi struktur data yang telah dipelajari selama perkuliahan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pemrograman yang telah kita buat. Yang pertama, mengimplementasikan konsep struktur data yang telah dipelajari dalam bentuk program nyata. Yang kedua, menerapkan array 2 dimensi untuk menyimpan data papan permainan. Yang ketiga, menerapkan konsep tree dan stack pada algoritma Minimax. Yang keempat, mengembangkan aplikasi permainan sederhana menggunakan Python dan Tkinter. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk memahami hubungan antara struktur data, algoritma, dan pemecahan masalah dalam pemrograman. Struktur data pada program yang pertama yaitu array 2 dimensi digunakan untuk menyimpan kondisi papan permainan. Yang kedua, tree digunakan oleh algoritma Minimax untuk membentuk kemungkinan langkah permainan. Kemudian kami memakai yang ketiga yaitu stack digunakan saat proses rekursi pada algoritma. Kami juga menggunakan algoritma Minimax. Minimax adalah algoritma pencarian keputusan yang digunakan untuk menentukan langkah terbaik bagi AI. Seperti yang kalian tahu, kami memiliki dua mode yaitu mode player versus player dan mode player versus AI. Di mana player versus AI di sini memakai algoritma Minimax. Dengan cara kerja yaitu yang pertama AI mencoba semua kemungkinan langkah. Yang kedua, setiap langkah dievaluasi. Yang ketiga, AI menghitung kemungkinan menang, kalah atau seri. Yang keempat, AI memilih langkah dengan nilai tertinggi. Kelebihannya itu AI bermain secara optimal dan sulit dikalahkan oleh pemain, atau bisa dibilang mustahil. Kemudian hasil program dengan tampilan program di sini yang kami tidak jelaskan backgroundnya, kami langsung masuk ke logika Tic-Tac-Toe-nya. Yang dengan fitur tersedia di sini yaitu mode player versus player, mode player versus AI, tombol reset game, deteksi menang, kalah dan seri, dan tampilan GUI interaktif. Kali ini saya akan menjelaskan alur logika pemrograman permainan Tic-Tac-Toe. Setelah masuk ke papan game, program beralih menggunakan logika matriks dan giliran. Di sini menggunakan array 2 dimensi, grid 3x3. Setiap tombol yang Anda user klik di layar terhubung langsung dengan baris dan kolom di dalam memori program. Setiap kali ada pemain yang langkah, algoritma akan langsung memeriksa status papan. Ia memeriksa 3 baris horizontal, 3 baris vertikal, dan 2 baris diagonal. Jika ada 3 simbol yang sama sejajar, game berhenti dan memunculkan pesan pemenang. Jika kotak habis dan tidak ada yang sejajar, game dinyatakan seri. Masuk ke algoritma Minimax. Di algoritma Minimax adalah algoritma kecerdasan buatan yang menggunakan prinsip game tree untuk mencari langkah yang mustahil untuk dikalahkan. Saat tiba giliran AI tidak langsung menaruh simbol, ia mensimulasikan semua kemungkinan kotak kosong yang tersisa. AI juga
mensimulasikan langkah balasan yang akan diambil oleh user. Dari setiap simulasinya tadi, AI selalu berasumsi bahwa user adalah pemain yang pintar dan akan mengambil langkah yang menyulitkan AI. Untuk pemberian skor, jika dalam simulasi tersebut AI menang, langkahnya akan plus 10. Namun jika user yang menang, maka langkahnya akan min 10. Jika dalam simulasi tersebut hasilnya seri, maka akan diberi skor 0. Untuk pengambilan keputusan, AI akan mengevaluasi seluruh pohon keputusan tersebut, lalu memilih koordinat kotak yang menghasilkan skor tertinggi bagi dirinya, sekaligus memperkecil kesempatan menang bagi Anda. Mungkin ini presentasi dari game yang kami buat. Jika kita memilih player versus AI, maka akan muncul kotak seperti ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum. Itulah tadi penjelasan mengenai program permainan tic-tac-toe dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.